Selamat datang di channel Raja Peristiwa. Simak dan tonton peristiwa-peristiwa di belahan dunia yang wajib kamu ketahui. Jangan lupa subscribe, tekan tanda lonceng demi kelangsungan channel ini. Peristiwa tanggal 19 Desember 1. Universitas Gadjah Mada didirikan di Bulak Sumur, Yogyakarta tahun 1949. Universitas Gadjah Mada merupakan universitas negeri di Indonesia yang didirikan oleh pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 19 Desember tahun 1949 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1949 tentang Peraturan Penggabungan Perguruan Tinggi menjadi Universitas tanggal 16 Desember tahun 1949. Kampus UGM yang terletak di Yogyakarta merupakan universitas pertama yang didirikan oleh pemerintah Republik Indonesia setelah Indonesia merdeka. Pada saat didirikan, Universitas Gadjah Mada hanya memiliki 6 fakultas, sekarang memiliki 18 fakultas dan 2 sekolah, yaitu Sekolah Vokasi dan Sekolah Pascasarjana, dan lebih dari 100 program studi untuk S2, S3, dan spesialis. Universitas Gadjah Mada berlokasi di kampus Bulak Sumur, Yogyakarta. Sebagian besar fakultas dalam lingkungan Universitas Gadjah Mada terdiri atas beberapa jurusan, bagian dan/atau program studi. Kegiatan Universitas Gadjah Mada dituangkan dalam bentuk tridharma perguruan tinggi yang terdiri atas pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 2. Presiden Soekarno mencanangkan Tri Komando Rakyat Trikora. 1961. Operasi Trikora, Tri Komando Rakyat adalah konflik 2 tahun yang dilancarkan Indonesia untuk menggabungkan wilayah Irian Barat. Pada tanggal 19 Desember tahun 1961, Soekarno mengumumkan pelaksanaan Trikora di alun-alun utara Yogyakarta. Soekarno juga membentuk Komando Mandal. Mayor Jenderal Soeharto diangkat sebagai Panglima. Tugas komando ini adalah untuk merencanakan, mempersiapkan, dan menyelenggarakan operasi militer untuk menggabungkan Irian Barat dengan Indonesia. Ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, Indonesia mengklaim seluruh wilayah Hindia Belanda, termasuk wilayah barat Pulau Papua. Namun, pihak Belanda menganggap wilayah itu masih menjadi salah satu provinsi kerajaan Belanda. Pemerintah Belanda kemudian memulai persiapan untuk menjadikan Papua negara merdeka selambat-lambatnya pada tahun 1970-an. Namun pemerintah Indonesia menentang hal ini dan Papua menjadi daerah yang diperebutkan antara Indonesia dan Belanda. Hal ini kemudian dibicarakan dalam beberapa pertemuan dan dalam berbagai forum internasional. Dalam konferensi meja bundar tahun 1949, Belanda dan Indonesia tidak berhasil mencapai keputusan mengenai Irian Barat, tetapi setuju bahwa hal ini akan dibicarakan kembali dalam jangka waktu 1 tahun. Pada bulan Desember tahun 1950, PBB memutuskan bahwa Irian Barat memiliki hak merdeka sesuai dengan pasal 73 Piagam PBB. Karena Indonesia mengklaim Irian Barat sebagai daerahnya, Belanda mengundang Indonesia ke Mahkamah Internasional untuk menyelesaikan masalah ini, tetapi Indonesia menolak. Setelah Indonesia beberapa kali menyerang Irian Barat, Belanda mempercepat program pendidikan di Irian Barat untuk persiapan kemerdekaan.
Hasilnya antara lain adalah sebuah akademi angkatan laut yang berdiri pada 1956 dan tentara Papua pada 1957. Sebagai kelanjutan, pada tanggal 17 Agustus tahun 1956 Indonesia membentuk Provinsi Irian Barat dengan ibu kota di Soeharto yang berada di Pulau Tidore, dengan gubernur pertamanya Zainal Abidin Syah yang dilantik pada tanggal 23 September tahun 1956. Pada tanggal 6 Maret tahun 1959, harian New York Times melaporkan penemuan emas oleh pemerintah Belanda di dekat Laut Arafura. Pada tahun 1960, Freeport Sulpur menandatangani perjanjian dengan Perserikatan Perusahaan Borneo Timur untuk mendirikan tambang tembaga di Timika, tetapi tidak menyebut kandungan emas ataupun tembaga. Lahirnya Maudy Ayunda 1994, aktris dan penyanyi Indonesia. Ayunda Faza Maudia lahir di Jakarta, tanggal 19 Desember tahun 1994. Dia seorang aktris dan penyanyi Indonesia. Ia memulai karirnya dalam film untuk Rena Produksi Miles Films pada tahun 2006. Kemudian ia membintangi beberapa film seperti Perahu Kertas, Refrain dan Habibi dan Ainun 3. Untuk karir musik, Maudy merilis album pertamanya pada tahun 2011 Panggil Aku dengan single hitsnya berjudul Tiba-Tiba Cinta Datang. Sejak saat itu Maudy telah merilis 3 album, Panggil Aku, Moments dan Oksigen. Ia juga kerap mengisi jalur suara dalam film-film yang ia bintangi. Maudy merupakan putri dari pasangan Didit Jasmedi dan Muren Murjoko. Ia memiliki seorang adik bernama Amanda Hairunisa. Maudy memiliki hobi membaca dari kecil. Ia belajar membaca di usia 3 tahun. Maudy sekolah di Mentari Intercultural School. Awalnya ia memiliki kendala bahasa saat bersekolah di sana. Ia harus beradaptasi menggunakan bahasa Inggris sedangkan saat itu ia hanya terbiasa dengan bahasa Indonesia dan Jawa. Setelah penampilan debutnya di film untuk Rena, Maudy berhenti sejenak di dunia hiburan dan fokus pada pendidikannya. Saat SMP dan SMA, ia aktif di berbagai kegiatan sekolah dan organisasi. Maudy juga pernah menjabat sebagai ketua OSIS di sekolahnya. Setelah lulus SMA, Maudy diterima di Universitas Oxford, Inggris dan mengambil jurusan Politics, Philosophy, and Economics. Maudy memulai studinya bulan September tahun 2013 dan lulus pada tahun 2016. Kini Maudy sedang melanjutkan studinya pada jenjang S2 dan mengambil program gelar ganda di salah satu universitas terbaik di dunia, yaitu Universitas Stanford. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa tonton video-video lainnya.